Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Murtado Kalam Amrullah, kelas Fuad atau Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPIA atau semester 3. Dan juga saya akan menjelaskan tugas atau tugas TS yang ini tentang mata kuliah kelompok organisasi komunikasi kelompok organisasi. Nah, ini dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 4, yaitu jaringan komunikasi dan pemimpin. Jaringan komunikasi ini terbagi menjadi 5. Nah, ini pola model Y, pola model well, pola model chain, model circle, dan model all channel. Nah, saya akan menerangkan tentang model pola all channel. Mari kita simak videonya dan check it out. Baik, menurut Roger, pada tahun 1981, jaringan komunikasi terdiri atas individu yang berhubungan melalui pola-pola arus informasi. Cara berbagi informasi ia demikian dalam suatu waktu menunjukkan para individu saling mendekatkan atau saling menjauhkan pengertian bersama mengenai realitas. Selanjutnya, Divido pada tahun 1997 mendefinisikan jaringan komunikasi sebagai suatu saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan komunikasi adalah saluran untuk digunakan untuk meneruskan pesan dari suatu orang ke orang lain. Jaringan ini dapat dilihat dari 2 perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumber daya yang dimiliki akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari suatu orang ke orang lain. Kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur formalkan dan diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi. Baik, lalu akan dilanjutkan, yakni model jaringan all channel atau bisa disebut dengan model jaringan bebas. Model jaringan komunikasi sistem ini merupakan mengembangkan model lingkaran circle. Di dalam model ini, semua tingkatan dalam jaringan tersebut dapat melakukan interaksi timbal balik tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Semua jaringan komunikasi antar tingkat terpanjang hierarkinya tidak dibatasi dan setiap stafnya bawahannya bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pemimpin atau sebaliknya. Pada model ini, semua tingkatan dalam jaringan tersebut dapat berinteraksi timbal balik tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Semua saluran komunikasi antar tingkatnya jenjang hierarki dibatasi dengan setiap staf bawahan belas melakukan interaksi sebagai pihak pemimpin atau sebaliknya. Jadi dalam model jaringan bebas all channel ini adalah model jaringan siapapun bisa berkomunikasi, maupun dia pemimpin, staf, atau karyawan biasa, atau yang lebih rendahnya lagi kayak OB atau orang cuma sapu-sapu. Itu semuanya bisa. Yang intinya itu model jaringan bebas ini menunjukkan bahwasanya satu tujuan, yaitu mengembangkan atau meluruskan tujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi model all channel ini bisa semua jaringan atau komunikasi ke setiap orang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari komunikasi kelompok organisasi yang bertemakan tentang
tentang jaringan komunikasi dan kepemimpinan, jaringan komunikasi yang polanya model all channel. Jadi pola model all channel ini contohnya itu banyak sekali, yaitu berkomunikasi sama dari pemimpin ataupun dari atas maupun bawah, manajer ataupun yang kita sebut OB atau itu. Jadi intinya model all channel ini kita benar-benar polanya itu intinya semuanya bersatu untuk kebersamaan atau mencapai suatu bersama. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dari perkataan dari saya, apabila kata-kata benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Salam dari KPI.